Di pagi yang cerah, suasana di kelas tampak begitu tenang. Setelah membuka kegiatan, ibu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Siapa yang pernah mendengar tentang zakat? Saya, Bu. Zakat itu wajib ya? Setiap orang yang mampu harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin. Benar sekali, Sarah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat ini bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu agar hidup mereka bisa lebih baik. Kalian tahu tidak? Zakat juga bisa membersihkan harta kita. Membersihkan harta, Bu? Maksudnya gimana? Iya, Ahmad. Dengan berzakat, harta kita menjadi lebih berkah dan bersih dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ada juga yang namanya sedekah. Diana, kamu tahu apa itu sedekah? Sedekah itu memberi sesuatu kepada orang lain, tapi tidak wajib seperti zakat. Kita bisa memberi kapan saja ya, Bu? Tepat, Diana. Sedekah itu bisa dilakukan kapan saja dan dengan apa saja. Tentu dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat ya. Tidak hanya uang, senyuman kita kepada orang lain juga termasuk sedekah. Ingat, berbagi kebaikan dalam bentuk apapun adalah sedekah. Jadi, sedekah itu lebih bebas ya, Bu? Berbeda dengan zakat yang ada aturannya. Betul sekali, Sarah. Sekarang kita bahas tentang infak. Siapa yang tahu apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau infak itu biasanya kita masukin uang ke kotak amal di masjid itu ya, Bu? Jawaban Ahmad sudah bagus. Infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan, tapi lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya, tadi seperti Ahmad bilang, memasukkan uang ke kotak amal di masjid untuk pembangunan masjid. Atau membantu kegiatan sosial. Berbeda dengan zakat yang wajib. Infak tidak memiliki aturan jumlah tertentu, tapi lebih bersifat sukarela. Jadi, zakat itu wajib. Sedekah dan infak itu sukarela ya, Bu? Iya, Diana. Sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu hadiah. Kalian suka memberi hadiah? Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Hadiah biasanya diberikan untuk merayakan sesuatu, Bu. Misalnya ulang tahun. Tujuannya buat bikin orang lain senang. Tepat sekali, Sarah. Hadiah memang diberikan sebagai bentuk kasih sayang atau penghargaan. Bukan karena kewajiban atau membantu orang yang kekurangan. Jadi, meskipun semua ini melibatkan berbagi, niatnya bisa berbeda-beda. Wah, jadi banyak ya caranya berbagi itu, Bu. Zakat untuk membantu yang membutuhkan. Sedekah untuk berbagi kebaikan. Infak untuk hal-hal umum. Dan hadiah untuk membuat orang lain senang. Benar sekali, Ahmad. Yang penting kita harus ikhlas dan tulus dalam berbagi apapun bentuknya. Semua anak tampak paham dan tersenyum. Mereka merasa lebih mengerti tentang pentingnya berbagi dan memahami perbedaan antara zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Pelajaran hari itu ditutup dengan diskusi santai dan anak-anak pun bersemangat untuk mempraktikkan pelajaran yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Sarah, Ahmad, dan Diana berkumpul di bawah pohon besar di halaman sekolah. Mereka masih membahas pelajaran tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah yang diajarkan oleh ibu guru kemarin. Teman-teman, aku mau tanya sesuatu. Aku sering sedekah ke orang-orang di sekitar rumahku. Tapi kemarin aku dengar dari ibuku bahwa uang yang aku sedekahkan kadang dipakai buat hal-hal yang tidak baik. Aku jadi bingung, gimana kalau sedekah kita malah disalahgunakan? Wah, itu masalah besar, Sarah. Aku juga pernah mikir begitu. Aku ingin membantu orang lain. Tapi takut kalau uangku malah dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku juga pernah ngalamin. Kemarin aku kasih hadiah buat sepupuku. Tapi setelah itu, dia malah jadi sombong dan pamer-pamer barang yang dia dapat. Aku jadi gak nyaman kalau kasih hadiah lagi. Mereka bertiga terdiam sejenak, merenung tentang masalah yang baru mereka sadari. Meski niat mereka baik, mereka mulai merasa ragu apakah perbuatan baik mereka benar-benar memberikan manfaat atau malah menimbulkan masalah baru. Tidak lama kemudian, mereka melihat bu guru berjalan melintasi halaman sekolah. Mereka pun memutuskan untuk bertanya langsung kepada beliau tentang kebingungan mereka. Bu, kami ingin bertanya sesuatu. Kemarin kita belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah kan?
Tapi sekarang kami bingung, gimana kalau kita memberi sedekah atau hadiah, tapi orang yang menerimanya malah menggunakan atau menyikapinya dengan cara yang salah? Wah, ini pertanyaan yang bagus anak-anak. Pertama, niat kita dalam berbagi itu yang paling penting. Allah melihat niat kita, bukan hasil dari apa yang orang lain lakukan dengan pemberian kita. Tugas kita adalah berbagi dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Tapi Bu, kalau uang sedekah kita disalahgunakan, apa itu salah kita? Tidak, Ahmad. Selama kita memberikan sedekah dengan niat yang baik, itu tidak akan jadi kesalahan kita. Namun, kalian juga harus bijak dalam memilih siapa yang diberi sedekah. Misalnya, kalau kalian ragu, lebih baik sedekah melalui lembaga yang terpercaya, seperti masjid atau yayasan yang memang mengelola dana untuk orang yang membutuhkan. Lalu, bagaimana dengan hadiah, Bu? Apa aku harus berhenti memberi hadiah karena takut orang yang menerimanya malah jadi sombong? Tidak, Diana. Hadiah adalah bentuk kasih sayang dan itu bukan salahmu kalau orang lain menyikapinya dengan cara yang salah. Yang penting, niatmu tulus memberi hadiah. Kalau kamu khawatir, kamu bisa memberi hadiah dalam bentuk yang lebih sederhana dan tidak membuat orang merasa harus pamer. Jadi, kita harus tetap berbagi, tapi juga bijaksana dalam melakukannya. Tepat sekali, Sarah. Islam mengajarkan kita untuk ikhlas dalam berbagi, tapi juga bijak. Kalian bisa terus bersedekah, berinfak, memberi zakat, dan hadiah. Tapi lakukan dengan hati-hati dan lihat siapa yang menerima. Dan ingat, kebaikan kalian akan selalu dihargai oleh Allah, meski kadang hasilnya tidak selalu seperti yang kalian harapkan. Mendengar penjelasan ibu guru, ketiga anak itu merasa lebih lega. Mereka menyadari bahwa niat baik mereka tetap penting, walaupun mereka juga harus berhati-hati dalam berbagi. Masalah yang mereka hadapi menjadi pelajaran baru, bahwa berbagi itu tidak hanya tentang memberi, tapi juga tentang kebijaksanaan dan keikhlasan. Sekarang aku paham, yang penting kita harus ikhlas dan bijak dalam berbagi. Iya, kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa kontrol niat kita. Betul, aku akan terus memberi hadiah, tapi aku akan lebih sederhana dan nggak terlalu mewah.